Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, nikmat masih diberikan dan kita kesempatan oleh Allah untuk kembali menjalankan perintah-perintahnya, di antaranya sholat maghrib secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Agung baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya. Hadirin, di catatan kami jilid kedua, Senin, berarti Senin ketiga, yaitu tanggal 21 Februari bab wudu. Jauh banget ya. Jadi berapa lama kita nggak tahu bab wudu. Hari ini jadwal jilid kedua daripada Riyadhus Shalihin. Ya, karena habis lebaran kemarin saya nggak hadir karena berobat ke Bandung ya. Terus sekali pertemuan pun kita bahas kurban, jadinya memang belum melanjutkan lagi. Babu fadlil wudu, bab menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini dalam Al-Maidah ya, pada ayat ke-6-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas sholati, kalau kalian berdiri untuk sholat, artinya mau menjalankan sholat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kalian. Sampai akhir. Oh, ini Imam Nawawi tidak melengkapkan ya ayatnya, beliau cuma berkata sampai akhir kepada la'allakum tashkurun. Coba kita buka sejenak Al-Maidahnya ayat ke-6. Wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian berdiri untuk sholat, mau menjalankan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, muka-muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke sikut ya. Wamsahu biru'usikum, berkumur-kumur enggak ada Pak Ustaz? Pada ayat berwudu, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung serta mengusap telinga tidak ada dalam ayat wudu. Sebab ayat wudu Al-Maidah ayat ke-6 ini berbicara hanya tentang kewajiban berwudu. Sedangkan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung adalah apa? Sunnah. Mengusap telinga sunnah. Hadirin, di sini
Allah Ta'ala menyebutkan Al-Maidah ayat 6, yaitu di sini ada 4 kewajiban. Yang pertama, basuh muka. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, basuh tangan sampai sikut. Wamsahu biru'usikum. Dan yang ketiga, usap kepala. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki. Kenapa ayatnya Allah Ta'ala pisah basuh, usap, basuh? Kan kalau kita mau simple, mau ringkas, selesaikan dulu yang apa? Basuh dulu. Basuh itu apa? Memperjalankan air wudu ke anggota wudu sampai jatuh. Jadi kalau ada orang berwudu seperti ini, ya cuma dibasahin tangannya aja gitu, mukanya itu tidak sah. Itu namanya tidak membasuh, tapi mengusap. Kalau mengusap cukup airnya basah telapak tangan kita, basah ya, maaf dicontohin, nanti aja saya minum kok. Jadi kepala kita kita usap. Itu cukup, airnya tidak perlu netes. Kenapa Allah bedakan antara basuh diselipkan usap? Ini menunjukkan bahwa sifat berwudu itu harus dengan tertib dan berurutan, sebagaimana Allah firmankan. Jadi kalau Bapak Ibu berwudu, usap kepala dulu baru basuh muka, sah tidak? Tidak sah. Kalau Anda berwudu kaki dulu, kaki dulu aja deh, gampang, muka terakhir. Kan kaki pakai jongkok tuh susah gitu. Kaki dulu deh, tidak sah. Itu hikmahnya kenapa Allah atur basuh muka dulu, basuh tangan dulu, usap kepala, dipotong lagi dengan basuh. Makanya dari 4 kewajiban berwudu ini, para ulama katakan yang pertama berarti adalah wajib niat. Nah, dalam ilmu fikihnya itu ulama nanti yang mengumpulkan kewajiban berwudu, berarti yang pertama niat, yang kedua baru basuh muka, yang ketiga baru basuh tangan, yang keempat baru usap kepala, yang kelima basuh kaki, yang keenam tertib atau berurutan. Sebagaimana yang Allah firmankan gitu. Jadi 6 itu kewajibannya. Baik, sudah ayatnya dibawakan sama Imam Nawawi rahimahullah, hanya 1 ini saja. Kita baca hadisnya. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, qal, beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Oh, rupanya Imam Nawawi membawakan hadis tentang fadilah atau keutamaan berwudu dulu. Ya. Nabi bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah,
akan dipanggil nanti, akan diseru pada hari kiamat. Ghurran muhajjalin, dengan cahaya-cahaya putih, min asaril wudu, dari bekas air wudu. Ya hilang nih. Kata baginda, umatku akan datang pada hari kiamat dengan cahaya putih dari anggota yang terbasuhkan dengan air wudu. Berarti nanti orang yang di luar Islam yang tidak pernah berwudu, Nabi tidak bisa mengenal, maksudnya Nabi bisa mengenali, Nabi SAW bisa membedakan, oh ini umatku, ini umatku, ini bukan nih, nggak bercahaya, hitam legam gitu. Karena hari kiamatnya hari penentuan, Pak. Sebelum divonis surga neraka, Rasulullah banyak disibukkan itu dengan dosa-dosa umatnya, dengan permintaan pertolongan umatnya. Sibuknya Nabi itu setelah kita dibangkitkan dari kubur, itu paling sibuk. Kalau di alam kubur belum. Rasulullah masih di alam barzakh, ada alam kubur. Orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, sehingga para sahabat dan muhajirin semua lagi pada istirahat di alam kubur. Nabi belum sibuk. Nanti kalau sudah didatangkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, idza samaa'un fatarat, inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Saat itu wanita yang sedang menyusui bayinya, dia dengan goncangan hari kiamat, bayinya ditinggalkan begitu saja, bayi yang masih merah. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan manusia yang dalam keadaan wanita yang dalam keadaan mengandung menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, kamu lihat manusia dalam terhuyung keadaannya, mabuk kesana kemari, seakan-akan mabuk. Allah katakan, wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi siksa Allah yang teramat kerasnya. Nah, setelah itu baru itu Nabi bekerja, berusaha semaksimal mungkin supaya meminimaiskan umatnya masuk ke dalam neraka. Baik, dilihat ini cahaya wudu. Ada orang Islam nggak sholat tapi tidak mengaku dirinya murtad, tetap dia beriman. Ini berarti muslim yang fasik. Ya, Nabi lihat, wah ini cahayanya agak redup nih, yang lain pada 100 watt, yang ini mah 3 watt. Dilihat catatan amalnya nanti, ternyata sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Ya Allah, kasihan. Na'udzubillah. Makanya hadirin sejenak, hati kita tuh kalau sudah berada dalam masjid nyaman, tenang. Kalau ada orang masuk masjid hatinya masih gundah gulana, ada sesuatu dalam wudunya, dalam apanya. Jadi wudu ini juga penting. Baik, nah kita lanjutkan hadisnya dulu. Umatku akan datang pada hari kiamat, saat waktu Nabi sangat sibuk saat itu. Ghurran muhajjalin, dengan cahaya-cahaya putih itu. Min atharil wudu, dari bekas air wudu. Kata Nabi, faman istata'a minkum, siapa di antara kalian yang mampu ayyutila ghurratahu, untuk melebih-lebihkan basuhan wudunya. Kalau kepala ambil dari ujung rambutnya, kalau tangan terus sampai segini, kalau kaki sampai setengah betis. Itu anggota tubuh kita yang terkena air wudu, dia akan tambah bercahaya nanti. Kata baginda, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, siapa yang bisa untuk melebih-lebihkan daripada anggota wudunya, falyaf'al, kerjakan. Nah, mungkin ini dulu ya, berapa puluh tahun lalu sudah kita bahas masalah wudu. Mungkin dulu tahun 2010 ya, 2009 gitu. Sebelum pakai laptop pengajiannya gitu, masih pakai kitab dulu. Hadirin, sering kami ingatkan kalau berwudu untuk kepala khususnya, jangan cuma nanti Rasulullah akan melihat para umatnya.
Pak, kalau begini sah tidak? Bu, ibu wudunya masih begini bu, untuk kepala tetap sah, tapi resikonya apa? Rasul akan melihat nanti pada hari kiamat, wah ini umatku nih, cahaya memenuhi daripada kepalanya. Dilihat, ini umat Islam kenapa cahayanya dari sini aja nih, ngejembul di sini. Ditanya, wahai kaum muslimin yang sebelah sana, tangan kalian bercahaya, kaki kalian, tapi kepala kalian kenapa cuma dari sini aja? Dibuka catatan amalnya, oh ternyata wudunya dulu di Masjid Al-Amanah cuma gini-gini saja. Hadirin, kalau untuk kepala semuanya balikan lagi. Kalau ini mau langsung ke telinga, dalam madhab Imam Syafi'i 3 untuk kepala. Yang ini jangan dipakai karena jadi mustakmal kalau dipakai. 3 gitu ya, balikan lagi, balikan begitu. Yang ini untuk telinga, begitu 3 kali ya, kecuali kalau pengikut mazhab Hambali dan Hanafi itu boleh langsung. Kalau kita langsung begini, yang ini tidak berpahala karena ininya sudah mustakmal, sudah second hand sudah bekas dipakai. Jadi untuk kepala ini sunnah keseluruhan. Nah, nanti kepala kita kemudian bercahaya seperti itu ya. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis pertama dibawakan oleh Imam Nawawi. Beliau memberi semangat untuk umat Islam sempurnakan wudunya ya. Ada satu orang sahabat berwudu, di belakang kakinya itu dekat tumitnya masih kelihatan kering. Oh, kata Nabi, ancamannya berat. Wailul lil a'qab. Kalau itu wajib. Kalau satu titik aja sebesar kuku maksud saya, sebesar kuku tidak kena air wudu, karena kaki enggak dibasuh, enggak digosok dengan tangannya, cuma disiram air gitu saja. Kerannya dibuka, cuma digituin aja, disiram gitu aja. Maka khawatir itu air tidak sampai kepada kulit yang kapalan. Kalau dia cuma sebesar kuku seperti ini, Nabi katakan wailul lil a'qab, celakalah 2 mata kaki yang tidak terkena air wudu ya, dia akan dimakan api neraka nanti. Karena kalau segini aja nggak terkena air wudu, berarti kan tidak sah. Sholatnya gimana? Nah, itu dia ya. Baik, mungkin ada nanti Imam Nawawi menyebutkan hadis itu. Kemudian hadis kedua masih dari Abu Hurairah. Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar kekasihku, baginda Nabi SAW. Kenapa para sahabat banyak menyebut Nabi sebagai kekasihnya? Ini bukan kekasih yang LGBT ya Pak. Ini orang-orang liberal ini yang ngeres, yang mereka membolehkan LGBT bilang tuh Rasul aja dibilang kekasih itu cowok sama cowok. Dasar, ini bukan kekasih yang cumbu rayu kayak begitu, tetapi kekasih dalam yaitu dalam rasa zauknya, itu adalah dalam rasa keimanan, dalam rasa persaudaraan yang begitu kuat, dalam rasa cintanya kepada baginda Nabi, disebut kekasih. Ada kan hadisnya, siapa yang cinta kepada saudaranya, katakanlah kepada saudaramu, wahai saudaraku, inni uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Diartikan sama mereka yang menyokong LGBT, ini ada hadisnya. Nabi perintahkan kamu nyatakan cintamu kepada cowok itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak bener ya gitu Pak. Jadi para sahabat menyebut kekasihnya dalam arti mahabbah, kecintaan yang berupa spirit, semangat keimanan, semangat Islam. Kekasihku Rasul, penolong kita di akhirat gitu. Yaqul, sahabat kalau depan Nabi nggak berani Pak, mandang lama-lama wajahnya itu.
Kalau beradu aja pandangan mata dengan Nabi itu kayak ada getaran terus. Ya, apalagi kalau Nabi berkhutbah wajahnya sudah memerah, rata-rata tunduk. Sekali-kali aja lihat itu. Baik, Nabi bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min." Sampailah perhiasan orang beriman, cahayanya itu haitsu yablughul wudu, sejauh mana dia berwudunya, sampai di mana tuh air wudunya. Ya. Jadi lebih-lebihkan. Dan supaya wudu kita berarti dengan baik, buka kerannya jangan lebar-lebar. Kalau bisa Bapak Ibu sudah bisa mematikan, bukan mematikan ya. Mematikan air. Pas ini sudah penuh di sini, matikan airnya supaya tidak mubazir. Ya. Nggak ada videonya sih ya. Maksudnya pas kita berwudu, Bapak Ibu sekalian, itu kerannya itu jangan kita basuh muka nih, sudah penuh di sini, kerannya dibuka lebar, kita basuh muka kita, air sudah mengalir sedemikian rupa bisa setengah liter, mubazir, sia-sia. Jangan seperti itu, ya. Ini nanti membuat resiko pada yaitu sholat kita, wudhu kita. Belum apa-apa wudhunya sudah menanggung kemakruhan, belum apa-apa wudhunya sudah jatuh pada hukum haram. Ya, ini saya mau buka YouTube-nya, coba. Maaf ya Pak kalau ada gambar-gambar yang aneh. Ada sinyal nggak? Tuh kan gambarnya aneh-aneh. Bentar, saya mau cari YouTube saya maksudnya. Di sini nggak punya videonya. Nih, yang ini saja. Lihat hadirin, saya mau kasih contoh. Airnya ditutup. Tuh, itu kan ngocor tuh, ya. Tapi airnya ditutup, lihat, penuhkan, tutup kerannya. Itu yang saya maksudkan. Kalau yang jenggotnya banyak, lagi lihat, tutup. Jadi air tidak mubazir. Hadirin mohon maaf, kita kan sudah berumur nih Pak. Kita berwudu main buka ngocor, ya Allah. Tadi saya sholat asar di satu tempat, orang membuka, dalam hati mau dibilangin takut marah, kan orang sekarang marah Pak kalau dibilang, apa sih lu? Gitu. Cuma nggak dibilangin kitanya nggak tega, air masjid jadi mubaz, itu saya rasa lebih dari 1 liter itu Pak. Dia ngobrol lagi, gimana? Udah belum? Air masih ngalir. Saya matiin aja, nggak pengen ngomong, Pak matiin dulu ya. Betul dia melotot. Nggak, maksud saya itu air ngocor begitu, ya Allah. Baik, untuk kepala hadirin, coba saya singkat ini. Tadi tangan sudah, kepala maksudnya begini, untuk kepala itu tangan, kepala itu seluruhannya, ya, seluruh daripada kepala kita, isti'ab namanya.
Nah tuh sebentar, cukup tangan kita yang basah, basahin, tapi nggak usah digigit ya. Nah tuh maksudnya begitu. Jadi kalau dua ini mau dipakai langsung, jangan kena ke apa, ke kepalanya gitu. Sebentar sih, ulang dong. Baik, kita ulang sebentar nih. Tuh. Ibu jari sama telunjuk nggak kena tuh, maka boleh langsung ke telinga. Dah, ini buka YouTube. Oke, habis nggak ada video yang lain. Hadirin, baik para jamaah dirahmati Allah, saya matiin cateringnya dulu. Jadi gitu, ya kita usahakan berwudu dengan cara yang baik supaya wudu kita bernilai. Dari sahabat Utsman, hadis ketiga, beliau bersabda. Ini Sayyidina Utsman pun sampai meriwayatkan hadis berwudu. Ya. Satu anak muda yang ganteng, yang kaya raya, hafal Quran, pernah sholat 1 rakaat, khatam 30 juz. Jadi presiden, kurang apa ya Pak? Menikah dengan 2 putri baginda Nabi. Makanya beliau diberikan julukan Dzunurain, yang mempunyai 2 cahaya, karena istri pertamanya dari putri Nabi meninggal, dinikahkan sama yang kedua gitu. Kata Nabi, kalau saya masih punya anak perempuan, saya nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Tapi beliau meninggalnya bersimbah darah, dibunuh oleh Abdullah bin Sabah CS. Al-Quran yang sedang dibacanya itu bersimbah darah. Istri beliau Ummu Banin yang menangkis pukulan daripada Muhammad bin Abi Bakar, Abdullah bin Sabah, fulan, itu sampai istrinya Bunda Ummu Banin jari jemarinya putus. Ini Masya Allah, sahabat yang pemalu, ya. Datang ke Madinah itu beliau hartanya 0 rupiah kalau zaman sekarang, tapi karena pemuda yang giat, cerdas, ekonominya pinter, sampai sekarang kita masih lihat gedung, tanah, dan kebun korma hasil wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Masih bisa kita lihat gitu. Baik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man tawaddoa, siapa orangnya yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka ia perbagus wudunya. Kayak tadi, airnya dibuka dengan cara yang baik, kemudian dimatikan gitu. Kharajat khotoyahu, maka keluarlah dosa-dosanya, min jasadihi, dari jasadnya, dari anggota tubuh yang terkena air wudu, dosanya keluar. Seorang ulama terdahulu, salafus soleh, yang konon pernah bisa mempunyai karomah melihat air wudhu yang bening keluarnya udah hitam, itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi punya keistimewaan, Allah kasih karomah beliau, yaitu beliau bisa melihat dosa-dosa yang keluar dari orang yang berwudhu di sebelahnya. Tapi beliau justru malah risih karena beliau berwudu di tempat umum sehingga banyak melihat aib orang. Akhirnya beliau minta kepada Allah, ya Allah, angkatlah ya Allah, angkatlah daripada karomah saya ini, saya bisa melihat. Besokannya air yang dipakai sama orang sebelahnya berwudu keluarnya tetap bening-bening begitu, ya. Hatta takhruj min tahti asfarihi, sehingga dosa-dosanya itu keluar dari ujung-ujung kukunya itu. Rawahu Muslim. Untuk menghadapi hadis semacam ini, memang saya baca dalam syarahnya, saya baca dalam penjelasan beberapa kitab hadis, itu keutamaan seperti ini disebut sebagai yang gugur adalah
dosa-dosa kecil. Lalu ada anak muda baru hijrah, sempat nyeletuk ya, namanya orang juga baru hijrah Pak, sedang semangatnya, ya Ustadz dosanya dosa kecil ah, nggak nendang katanya. Ya orang boleh berpendapat. Ini anak muda lagi semangatnya Pak. Apa jawaban kita untuk menenangkan hati dia? Ya dosa kecil. Dosa kecil itu kan kalau kita lewat depan rumah Pak Haji itu ya, pohonnya daunnya ngengser, kita sambil bersiul ngambil tuh, itu dosa kecil. Kemarin berkurban ada kambing, kita gemes sama kambingnya kita giniin, dasar lumbing, itu dosa kecil. Nanti gantian Anda di akhirat akan digituin, dosa kecil gitu ya. Kita bilang tidak akhi, ini dosa besar juga diampuni. Ya saya memang berlawanan berarti dengan pendapat para ulama, cuma maksud saya begini, ini juga dosa besar yang dihapus ya dengan tetap bertobat nasuha. Jadi kita sampaikan kepada mereka, tetap hadirin, ini dosa besar, sambil kita jaga tobat nasuha kita kepada Allah. Wah dia senang tuh, begitu Ustadz, iya anda kan sudah bertobat nasuha, dosa besar terhapus. Ah bismillah, wudunya jadi. Tapi semua ulama sih berfatwa dosa kecil gitu ya. Saya katakan dosa besar dengan penambahan apa? Tetap bertobat nasuha. Baik. Kan bertobat juga harus istiqomah Pak, bukan sekali aja. Seminggu, sebulan, 2 bulan, mungkin setahun dia udah bertobat nih. Temannya datang lagi tuh, udah selinting doang aja gitu. Ini enak loh dari Aceh nih, dari aneh tambahin dia pakai ituan nanti bumbunya, udah gimana ya, selinting aja, itu kan nanti bergoyah lagi dia. Katakan tobat nasuha yang istiqomah. Ya contohnya banyak lah Pak itu. Mohon maaf itu saya bawakan untuk ini saja intermezzo, maksudnya ada teman-temannya yang dulu gitu kan. Kadang hadirin, dulu kita memang apa dalam maksudnya orang-orang yang sudah bertobat tidak menutup kemungkinan dia ketemu lagi tuh, dia udah hijrah. Bahkan dulunya sama-sama begitu, karena hijrahnya udah besar, udah kuliah, udah kerja masing-masing. Sekali waktu ketemu lagi umroh, lagi tawaf, temen mabok dulu gitu. Itu bagaimana kenangannya tuh Pak? Subhanallah, berpelukan gitu. Ya Allah, dulu kita masa jahiliyah. Bisa jadi tetap istiqomah. Baik. Wa anhu, dan masih daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu, misla wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Nah, ini Imam Nawawi tidak membawakan hadis lengkapnya. Cuma siapa yang berwudu seperti wuduku ini gitu. Kayak apa wudunya Sayyidina Utsman? Nah, hadirin, saya bawakan penjelasannya ini. Imam Nawawi berarti memotong ini Pak. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa qala, kemudian berkata, ya, beliau berkata, man tawaddo'a hakadha, siapa yang berwudunya seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dihapuslah dosanya yang telah lalu. Wa kanat salatuhu, dan adalah salatnya, wa masyuhu ilal masjid, dan berjalannya ke masjid, nafilatan, jadi pahala salat sunnah. Oh jangan disangka tuh Pak, jalan ke masjid pahalanya banyak banget. Ini satu hadis menyatakan salat sunnah. Yang lain apa? Halo, yang lain apa kalau melangkah ke masjid? Satu langkah diangkat derajat, satu langkah dihapus dosa. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa Pak?
Kalau hari Jumat, satu langkah berpahala 1 tahun tahajud, 1 tahun puasa sunnah. Kalau rumah Anda ke masjid cuma 5 langkah, usahakan muter dulu ke sana. Sebab ini hadis paling besar pahalanya dalam langkah-langkah ke masjid. Nabi katakan, kalau Anda hari Jumat sudah mandi, sudah berwudu, kemudian datang paling awal lagi, datang ke masjid sambil berjalan, tidak pakai sepeda, tidak pakai motor, tidak pakai mobil, maka satu langkahnya kata Nabi adalah menghapus. Satu langkah adalah seperti satu tahun tahajud, 1 tahun sholat sunnah. Berarti kalau dari rumah ke sini 50 langkah, setiap Jumat Anda berpahala 50 tahun tahajud, 50 tahun sholat sunnah. Kayak apa itu Pak? Ya, ini nih tambahan saja. Ya, Nabi katakan dalam hadis, ini termasuk hadis yang hadirin, hadis yang harus kita amalkan ini ya. Contohnya Mas Pepen, mana Mas Pepen? Mas Pepen mana? Oh, keluar. Kalau beliau kan turun dari tangga udah sampai masjid. Caranya gimana tuh? Keluar dulu muter ya. Tapi muternya jangan jauh-jauh Mas, ke danau gitu. Kejauhan. Ini hadisnya coba saya buka nih. Saling mengingatkan kembali Bapak Ibu. Kalau untuk ibu-ibu sih nggak dapet ya. Ini bapak-bapak Jumatan. Ibu-ibu ada Jumatan nggak di sini? Nggak ada. Ya, kesian juga ibu-ibu nih. Hadirin, ini hadisnya saya buka. Contohnya kata Nabi, walam yarkab. Ada kata-kata tidak berkendara. Jangan naik sepeda, motor atau mobil. Itu ada kata-katanya begitu dari Nabi. Nih, ini termasuk pahala yang paling besar dalam berjalan, kaitannya dengan habis berwudu. Tapi sudah berwudu ya. Ya. Ya, saya buka yang riwayat Imam Abu Daud saja. Nih, 345 riwayat Imam Abu Daud. Derajatnya sahih. Nabi bersabda, man ghassala yaumal jum'ati waqtasal. Siapa yang betul-betul mandi pada hari Jumat, mandinya seperti sifat mandi junub. Wah, bersih banget. Summa bakkara wabtakara, kemudian berawal-awal datang ke masjid. Wa masya, berjalan kaki. Walam yarkab, diulang lagi oleh Nabi, tidak naik kendaraan. Wadana minal imami, kemudian dekat kepada imam. Fastama'a, dan ia dengarkan dengan baik-baik. Walam yalghu, tidak berbuat yang sia-sia, main tasbih, main handphone, ya, tidur, itu sia-sia Jumatnya. Kana lahu, kalau begitu, kalau sifatnya seperti itu, dari rumah sudah mandi, sudah macam-macam, sudah berwudu, kana lahu bikulli khutwatin, maka setiap satu langkahnya berpahala amalu sanatin, pahala 1 tahun, ajru siyamiha, yaitu puasa sunnah 1 tahun, wa qiyamiha, dan tahajud 1 tahun. Jadi kalau 50 langkah 50 tahun puasa. Hadirin, inilah yang diantaranya menjadikan pahala umat Islam selain pencapaian dengan Lailatul Qadar dengan ini, tapi harus ngerti ilmunya. Kalau tidak pernah ngerti ilmunya, langkah-langkahnya itu jadi langkah-langkah biasa. Nah, itulah pentingnya mengaji, karena pahala tidak diberikan secara kebetulan. Pahala diberikan secara mengamalkan dengan ilmu. Gitu. Paling enggak ada rekaman di benak kita, saya ini mau berangkat, mau mengamalkan hadis yang pernah saya pelajari. 1 langkah, 1 tahun tahajud dan puasa sunnah, begitu. Cuma yang kasihannya para ustadz ini Pak, kan khutbahnya jauh-jauh, gimana jalan kaki ngajar sekarang aja, kalau jalan kaki ngos-ngosan itu nggak sampai ke sini. Nah, kalau ustadz gimana ya Pak jadinya? Mungkin dari roda mobilnya itu dihitung gitu. Pas turun mobil gitu ya, kesian banget turun mobil, udah nyetirnya capek,
Udah nyetirnya capek, suruh jalan lagi sama jamaahnya. Ustadz jalan dulu. Allahu alam. Semoga para ustadz yang ada jadwal khutbah jauh-jauh kayak saya juga gitu ya, semoga Allah mudahkan. Dah. Hadirin, sisa waktu ada yang ditanyakan? Masih 4 menit, silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak. Baik. Wudu darurat boleh. Boleh seperti itu, sebentar. Wudu darurat itu dalam arti air tetap ada. Hanya saja gerakannya itu tidak boleh, basuhannya itu tidak boleh menyalahi aturan. Dia wudu pakai air zam-zam, tapi cuma tangannya dibasahin, airnya nggak ada yang jatuh dari mukanya, cuma begitu aja, itu tidak sah tetap. Berapa kali saya juga wudhu pakai air zam-zam, bahkan kita ambil botol tuh, botol yang apa, spray yang kayak begitu, kita isi air zam-zam, itu boleh, cuma airnya semprot pakai tangan kiri, airnya tetap harus mengalir sampai jatuh. Kalau airnya tidak jatuh, itu namanya bukan basuhan, tapi apa? Usapan. Nah, kalau dia udah begitu, cuma sekali saja sah. Ya, kita biasa memang dulu wudhu di dekat air zam-zam, dekat Ka'bah situ, dan itu polisinya pun, askar yang ada di dalam Masjidil Haram tidak melarang, karena banyak orang batal itu Pak, buang angin. Ya, mau keluar lagi dari Masjidil Haram, ampun deh. Apalagi kalau lagi musim umroh yang padat, demikian juga ketika tawaf ifadah, nggak mungkin keluar tuh, susah lagi masuknya. Ya udah wudhu di situ, nggak apa-apa wudhu, ya. Atau nggak pakai gelas, saling tuang-tuangin. Yang penting airnya mengalir. Apa mengalir dari setelah kita basuh, dia ada yang jatuh, itu namanya basuhan. Gitu. Baik, cukup. Ada lagi? 1 menit lagi ya Pak. Kenapa? Innalillahi. Cukup ya. Cukup hadirin, ini sudah adzan, kita tutup majelis kita dengan